Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anakku kelas 5A dan 5B. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran daring seperti biasa tanpa ada halangan apapun. Kita berdoa, kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan wabah corona ini segera diangkat dari muka bumi ini sehingga kita bisa beraktivitas kembali normal seperti dulu kala. Oleh sebab itu, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu, ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini Pak Arman memberikan pelajaran bab 2 menggunakan menu pengolah kata. Jadi di bab 2 ini akan lebih banyak prakteknya. Ya, kemarin Pak Arman sudah sedikit singgung masalah ini dibuka buku paket elemen 30 ya Mbak Mas ya. Yang pertama adalah mengatur dokumen. Mengatur format dokumen. Pengaturan format dokumen perlu dilakukan terlebih dahulu. Apa gunanya? Hal ini berguna agar format tulisan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Format surat tentu berbeda dengan format karangan biasa. Format puisi tentu berbeda dengan format karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu hampir mirip seperti skripsi ya, tapi bukan skripsi. Sebenarnya, pengaturan format dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai. Akan tetapi pengaturan format yang dilakukan pada akhir pekerjaan lebih menyulitkan pekerjaan. Ukuran kertas, posisi kertas, dan margin merupakan hal yang utama yang perlu dilakukan dalam mengatur format dokumen. Nah, gini Mbak Mas. Memang kalau diatur di belakang itu memang menyulitkan Mbak Mas. Tapi tidak semuanya. Ada kalanya bisa enak di belakang, ada juga kalanya lebih enak diatur di depan. Jadi ini yang pertama adalah mengatur ukuran kertas. Mengatur ukuran kertas itu di page layout kemudian di size. Ini Pak Arman punya tulisan ya. Artikel kecil ada di layout, di menu layout ya, kemudian di size. Kemudian di size, nah ukurannya ada di sini Mbak Mas. Kalau mau lebih ya more paper size di sini. Nah, maaf. Di more paper size, di more paper size ya Mbak Mas ya. Di sini ada tab margin, kemudian paper sama layout. Nah, kalau size-nya itu berarti di size. Ukuran yang sering kita pakai itu adalah ukuran A4 dan ukuran F4. Ya, ukuran F4 ini setiap komputer itu kadang ada, kadang enggak, Mas. Pak, tapi kalau punya aku enggak ada, apakah bisa ditambahkan? Bisa. Ya. Jadi ada caranya di custom size di sini. Custom size berapa? Kalau F4 itu ukurannya itu panjangnya 33 cm. Kalau A4 ya, A4 itu panjangnya itu 29,7 cm. Beda loh ya, F4 itu bukan berarti legal loh ya. Sebentar tak cari ya. Nah, F4 itu bukan berarti legal. Legal yang biasanya itu adalah ukuran folio. Ukuran folio itu berapa? Panjangnya 35 cm. Rata-rata lebarnya itu sama, Mbak Mas. Jadi kalau ukuran lebar sama, tapi kalau panjangnya berbeda, ini yang mempengaruhi. Bedanya di mana, Pak? Nanti ketika kita mengetiknya banyak, Mbak Mas. Tapi kalau ngetiknya sedikit tidak kelihatan. Gitu. Lanjut. Halaman 32. Nah, ini Pak Halaman cancel. Halaman 32. Halaman 32 ini hanya sebatas pengetahuan saja, Pak Mas. Ini merubah ukuran senti menjadi milimeter atau milimeter menjadi senti atau menjadi inci. Itu di mana Pak pengaturannya? Pengaturannya itu ada di file, kemudian di option, ya. Kemudian di mana? Di advance ya. Di advance atau di display itu. Advance. Kemudian di bagian nah ini di bagian display di sini. Ini dirubah Mbak Mas.
Jadi kalau ada komputer itu atau laptop itu yang settingannya itu inci. Inci itu petik 2 Mbak Mas. Jadi ada angka petik 2. Contoh 2 petik angka 2 2 itu inci. Kalau milimeter berarti mm gitu ya. Gini, ngerubahnya di sini. Kalau sudah dirubah tinggal di oke. Ini Pak Arman cancel aja. Gitu Mbak Mas. Itu hanya untuk settingannya. Kemudian cara mengatur posisi kertas. Nah, ini ada portrait, ada landscape sesuai gambarnya ya Mbak Mas ya. Dulu Pak Arman pernah singgung masalah yang ada di Corel Draw ya kalau masih ingat. Itu ada portrait sama landscape. Kalau portrait ya berarti berdiri, kalau landscape itu berarti mendatar atau memanjang. Kemudian tentukan margin top. Nah, ini kita tentukan. Di mana Pak? Di sini ada margin atau di sini ada orientation. Ini juga langsung bisa Mbak Mas. Kalau yang di 2016 di atas 2007 dari 2010 sampai 16 itu enak Mbak Mas, sudah ada tampilan segini. Tapi kalau yang di 2007 itu masih harus mencari-cari dulu. Jadi margin, kemudian ada yang namanya custom margin. Tampilannya hampir sama seperti sama tadi ya Mbak Mas ya. Jadi kalau kamu mau ngeklik size, more paper size, itu tampilannya juga sama ketika kamu mengklik margin, custom margin. Itu sama. Tampilannya sama. Tapi kalau orientation cuma ini toh Mbak Mas, dua toh. Ya. Kemudian kita mau milih landscape atau portrait, ini tampilannya gini toh Mas. Untuk membedakan aja perhatikan gambar ini. Kemudian ada margin. Nah, ada margin-margin itu ada top. Kalau top itu atas, kalau left itu kiri, kalau bottom itu bawah, kalau right itu kanan. Jadi kita yang pakai ini aja Mas. Nanti Pak Arman praktekkan cara menggunakannya. Dah ya. Lanjut lagi. Pak Arman cancel. Halaman selanjutnya, mengatur jenis dan ukuran huruf. Sekarang tiba saatnya menentukan jenis dan ukuran huruf. Pada umumnya, huruf yang sering digunakan adalah Times New Roman. Mbak Mas, Times New Roman ini adalah font yang standar Mbak Mas ya. Artinya standar itu standar untuk digunakan sehari-hari. Contoh surat menyurat, kemudian ada di undangan ataupun resmi, acara resmi ya. Nah, ada 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 dua ya. Yang pertama Times New Roman dan kedua selanjutnya adalah Arial. Ukuran yang tepat teks umumnya adalah 11 poin. Hitungannya poin ya, bukan mm ya. Adapun ukuran untuk judul karangan adalah 14 poin. Ini menurut saya, menurut Pak Arman bebas ya. Tidak harus 14 poin. Jenis huruf dan ukurannya ditentukan langsung di grup font. Pada grup tab ini home. Jadi pelajaran di kelas 5 ini mengulangi lagi kelas 4 ditambah lagi gitu toh Mbak Mas. Jadi di sini. Kalau yang ini perlu Pak Arman perhatikan lagi ya. Kalau di 2010 itu namanya font style ya Mbak Mas ya. Tapi kalau di sini itu namanya font, font saja. Jadi sudah tidak ada tambahan lagi font style gitu. Tapi kalau size-nya masih ada font size gitu Mbak Mas. Lanjut lagi. Ini hanya merubah Pak Roman tidak usah apa namanya, tidak usah rubah nanti dulu. Pak Roman kasih keterangannya dulu. Kemudian atau untuk menentukannya itu bisa menggunakan Ctrl D. Ctrl D itu apa Pak? Ctrl memunculkan kotak dialog font. Ini Pak Arman Ctrl D. Ini Pak Arman pakai OSK ya, on screen keyboard, biar Pak apa yang Pak Arman ketik itu kamu tahu. Gitu ya. Ya, Pak Arman Ctrl D, Ctrl tekan, D tekan. Nah, munculnya seperti ini Mbak Mas. Ini kotak dialog font. Jadi bisa juga merubah fontnya dari sini atau dari sini pun juga sama, ukurannya juga sama. Mau kasih bold, italic, underline pun juga sama ada di sini. Nah, yang terlebih di sini Mbak Mas ya, ini bisa untuk yang namanya kelengkapan di sini tuh ada di sini semua. Gitu. Contoh. Ini tuh sebenarnya judulnya tuh perebutan kekuasaan Mbak Mas. Perebutan kekuasaan. Nih, ini ya Pak Arman ini ya Ctrl D, Pak Arman Ctrl D ya. Nah di sini Pak Mas, ini muncul seperti ini. Kalau yang kamu klik strike stroke itu dicoret, ada coretannya. Jadi kalau seperti ya soal itu dicoret itu ya, soal PTS itu. Terus kemudian double strike stroke itu double garis. Kemudian superscript pernah melihat angka X pangkat 2? Nah, itu. Kemudian kalau subscript pernah melihat tulisan O2 atau lambang dari oksigen, nah seperti itu. Kemudian ini hidden, hidden itu tersembunyi Mbak Mas. Ini hanya pengaturannya. Jadi untuk memunculkan kotak dialog font itu menggunakan Ctrl D.
Ctrl D, kotak dialog font ada 2 tabnya, font dan advance. Gini ya. Ini Pak Arman cancel aja. Itu Mbak Mas. Lanjut lagi. Nah, sama kan? Ini hanya untuk penjelasan saja. Mengatur paragraf dan spasi. Agar tulisan rapi, teratur, dan sesuai tata cara penulisannya, paragraf dan spasi teks harus diatur pula. Bagaimana mengatur paragraf dan spasi? Cara mengatur paragraf dan spasi. Mengaturnya di sini Mbak Mas. Jadi kalau spasi itu yang dimaksud dengan spasi adalah jarak antar paragraf gitu ya. Kalau paragrafnya itu kan aligment ya, perataan ya. Jadi kalau paragraf itu yang ada di aligmentnya, kalau spasi itu bukan spasi jarak antar hurufnya, tapi jarak antar paragrafnya. Kalau bahasa kita tuh jarak antar baris, gitu ya, jarak antar barisnya. Ya, klik tanda panah gini aja, bingung kan? Nah, gini Pak Mas. Ini di sini tuh ada yang namanya adalah jarak ini pakainya ini Pak Mas. Paragraph and spacing. Jadi kalau mau nih di blok dulu, terus kemudian diklik pojok anak panah ini. Muncul kotak dialog paragraf. Kotak dialog paragraf itu ada 2 tab, indent and spacing dan line and break ya, gitu. Ini aligment. Aligment itu apa? Perataan. Ya, aligment perataan. Kemudian terus kita disuruh merubah spesialnya. Di spesial ini disuruh untuk first line. First line. Kalau kita coba deh perhatikan. Ini loh, perhatikan tulisan ini. Diberitahukan. Kalau ada first line seperti ini Mbak Masih, dia tuh menjorok ke dalam. Pak, itu kan pakai tab saja bisa Pak. Betul. Betul, bisa. Kemudian kalau spasinya, ini kita pakai 1,5. 1,5. Terus kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini Mbak Mas. Kalau justify-nya pun seperti ini. Gitu Mbak Mas. Jadi kalaupun kamu pakai yang di sini pun Pak, saya kan pakai situ kan bisa Pak, boleh. Nah, seperti ini. Kalau tidak ada berarti 1,0. Jadi yang bawah itu 1,0, yang kalau mau dibedakan ya berarti 1,5 seperti ini. Gini Mbak Mas. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang, Pak itu kan pakai tab bisa Pak. Iya betul. Oke, Pak Arman sini ya, tekan tab ya. Nah, itu kan bisa Pak, bisa. Bisa. Ya, pakai tab bisa. Begitu Mbak Mas. Nah, lanjut di halaman 35. Di halaman 35 ini spasi line spacing itu yang sering kita pakai itu rata-rata itu 1,5 Mbak Mas, 1,5 spasi. Jadi kalau yang 1,15 sama 1,5. Kalau 2 itu jarang karena terlalu renggang. Jadi nanti menghabiskan kertas. Nah, sekarang menggunakan ikon pengolah menu standar pengolah kata. Yang ini ikon huruf tebal. Kalau ikon huruf tebal ini Pak Arman tidak usah jelasin lagi Pak Mas, itu cuma bold ya, menebalkan, bold. Kemudian apa namanya? Untuk memiringkan juga pakai italic kayak gitu aja. Gitu ya Mbak Mas ya. Oke, lanjut lagi Mbak Mas. Ini disuruh untuk halaman selanjutnya, halaman 36. Di halaman 36 itu disuruh mengatur Mbak Mas. Disuruh mengatur ukuran tabs layoutnya di ukuran A4, kemudian marginnya 4333, kemudian itu paragraph and spasinya disuruh di alignmentnya left, first line-nya, terus kemudian sama ini. Nah, sekarang praktek. Oke, prakteknya yang dikumpulkan adalah di halaman 39. Lihat dulu. Di halaman 39. Nah, di sini Mbak Mas, di halaman 39 ini diketik, bukan tulis, maaf. Diketik di komputer. Jadi kalau mau pakai mau pakai 2010, 2007 silahkan. Nanti Pak Arman tinggal menilai, gitu ya Mbak Mas ya. Gitu ya. Kemudian ini Mbak Mas, kalau sudah sekarang kita Pak Arman untuk mempraktekkan hasil jadi. Yang pertama, kita atur dulu aturannya seperti tadi Mbak Mas. Ukurannya apa?
Sebentar, tak tunjukkan. Ukurannya adalah A4. Berarti layout size-nya di A4. Di sini, Pak Mas. Gini. Jadi mau diketik dulu boleh, mau enggak diketik dulu pun juga boleh. Ya. Terus kemudian marginnya itu disuruh topnya berapa? 4. Kemudian left-nya 4. Kemudian bottom-nya 3. Kemudian right-nya juga 3. Seperti ini. Gini ya. Tapi posisinya adalah tetap portrait. Kemudian kita klik OK. Nah, jadinya seperti ini. Begini ya Mas ya. Jadinya seperti ini. Ini sudah jadi. Kemudian kita disuruh untuk kurang satu lagi yang di paragraf di sini Pak Mas. Home. Seperti ini. Kita disuruh untuk merubah alignment-nya. Oke. Ini kok jadi 1. Ya, ini Pak Arman turunkan sampai kering. Ini kita blok Pak Mas ya. Kita blok. Kemudian kita kasih justify dulu. Biar kelihatan. Kemudian disuruh untuk line ini. Kemudian first line. Ini kita dikasih merubah ke 1,5. Oke. Nah, jadinya seperti ini Pak Mas. Otomatis maksudnya Pak Roman. Kalau Pak Roman bilang auto. Kemudian Pak Mas, kalau sudah seperti ini, silahkan kalau yang di paragraf 1, ya biar untuk kelihatan, paragraf 1 Pak Roman kasih bold, yang paragraf kedua Pak Roman kasih italic, yang paragraf ketiga Pak Roman kasih underline. Ini untuk memudahkan aja perbandingannya. Bold, italic, underline. Nah, yang sebenarnya itu kan tidak ada judulnya Mbak Mas. Judulnya itu sebenarnya perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini di blok kita buat word art-nya ya. Kita buat word art-nya di sini aja. Sini aja Mbak Mas, kita tinggal geserkan seperti ini. Kemudian ya, kita berikan apa ya? Berikan border. Bordernya itu di design page border. Kemudian kita kasih yang bintang saja. Oke, kita oke. Nah, ini akan kelihatan sekali Mbak Mas. Perbedaannya kelihatan sekali ya. Jadi ini tugasnya yang harus dikumpulkan. Nanti di bawahnya ditulis nama lengkap. Nama lengkap. Ya, nama lengkap ditulis. Sekali lagi nama lengkap ditulis. Ya, nama lengkapnya ditulis. Tapi kita simpan dulu ya. Klik file, ikutin Pak Roman. Klik save as, browse. Kemudian taruh di dokumen. Ketik 5AB atau 5A, kalau 5A, 5B ya 5B terus Rohman. Spasi margin. Ya. Jadi margin. Kemudian klik save. Sebentar. Jangan dikirim yang ini dulu. Tetapi kita buat PDF-nya biar bisa dibuka. Jadi kalau ada pernah kejadian Pak, saya tak kirim di GC kok hasilnya beda. Caranya gini. Klik file, klik export, ya. Kemudian create PDF, ya, create PDF. Kemudian di sini sama ditulis namamu sama. Kemudian klik publish. Nah, filenya yang ini yang dikirim ke Google Classroom. Jadi jangan Word-nya, nanti berubah. PDF-nya yang dikirim. PDF-nya di mana Pak? Di sini. Di dokumen, maaf, dokumen 5AB. 5AB. Nah, di sini. Ini kan nanti muncul 2, Pak Mas. Yang satu Microsoft Word, yang satu PDF. Yang dikirim yang PDF, ya.
yang dikirim PDF-nya yang seperti Pak Roman ini. Gitu ya Mbak Mas ya. Biar nanti kamu nggak usah tanya, Pak kok berubah ya Pak ya, padahal punya aku sudah rapi. Kok ini kok berubah lagi gitu Mbak Mas. Jadi ini yang dikirim. Nanti akan ketahuan bagian margin-marginnya. Ini benar apa enggak. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa tugas praktek ini dikumpulkan. Pak Roman beri waktu 2 hari ya. 2 hari Pak Roman berikan waktu 2 hari dikumpulkan untuk prakteknya. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Cuci tangan pakai sabun. Kalau keluar pakai masker. Demikian Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.